Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kasih salam dulu kanan kiri depan belakang. Kasih salam yang menyemangati. Haleluya. Yes. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tuhan mengasihi setiap kita, bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita tidak berdosa, saudara. Tuhan mengasihi kita melampaui apapun yang kita pikirkan. Kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu mari datang bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia, datang dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa memandang perbuatan baik kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau rela berkorban Tuhan, memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami, mengangkat kami dari dalam maut, membawa kami ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu
sadar Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebaik, bukan karena hebatku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, baik, baik. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia
yang selalu beserta kami, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, Yesus, Yesus. Kau segalanya Tuhan, tanpamu kami tak mampu, kami perlu Engkau Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kamu. Amin. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Tuhan boleh curahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kecakapan kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhanlah kami boleh hadir di tempat ini di bait-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan kepada-Mu boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan.
Kuduskan setiap kami yang hadir pada saat ini. Kuduskan hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami ini. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat bagi bangsa kita, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita, berdoa untuk keamanan bangsa kita, berdoa juga untuk perekonomian di bangsa kita. Mari kita buka suara kita, tidak ada yang berdiam diri. Mari kita satukan hati kita. Shalom bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Kasih-Mu Tuhan melingkupi bangsa kami. Kasih-Mu Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Engkau tidak akan meninggalkan bangsa kami, bangsa yang besar ini Tuhan. Hati-Mu ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon belas kasih Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan berkatilah pemerintahan di bangsa kami. Mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah-daerah. Kiranya roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Roh hikmat, roh bijaksana ada atas mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Tuhan berikan kepadanya hikmat. Tuhan berikan kepadanya roh takut akan Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kesejahteraan di bangsa kami ini Tuhan. Berkatilah keamanan juga di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang jahat berniat menghancurkan bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah hati mereka. Biarlah mereka boleh berbalik, melakukan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan perekonomian bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat-Mu atas hasil bumi, hasil laut di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati bangsa kami dengan hasil yang berlimpah-limpah. Bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kasih-Mu melingkupi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja yang boleh menyelenggarakan ibadah di sepanjang hari ini. Biarlah gereja-gereja ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan seluruh jemaat boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja baik yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, yang boleh menyelenggarakan ibadah di sepanjang hari ini. Kami memohon belas kasih Tuhan atas setiap gereja-gereja. Curahkan roh-Mu atas setiap gereja-gereja yang mulai padam saat ini ya Tuhan. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka untuk mencari Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja ini boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat ya Tuhan, yang boleh beribadah di setiap gereja-gereja. Biarlah iman mereka diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh umat-Mu Tuhan yang boleh beribadah di sepanjang hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Biarlah mereka tetap semangat mencari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk ketua BPH, BPD yang ada di saat ini, berdoa untuk setiap gembala sidang, berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk ketua BPH dan juga ketua BPD di setiap daerah-daerah bahkan di luar negeri. Kami berdoa untuk seluruh gembala sidang, kami berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu menyertai mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk terus mereka boleh menjadi teladan iman yang baik. Tuhan berkati ketua BPH, Tuh hikmat yang dari Tuhan turun atasnya. Tuhan yang terus mempertajam pendengarannya akan suara-Mu. Engkau singkapkan hal-hal yang akan dilakukan Tuhan untuk setiap gereja GBI Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketua-ketua BPD yang ada, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, keteguhan hati untuk terus menjadi teladan iman yang baik. Tuhan berkati juga setiap gembala sidang. Tuhan berkati setiap para
pelayan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan juga hati mereka ya Tuhan. Kuat kuasa-Mu menopang mereka. Biarlah Tuhan pelayanan mereka adalah pelayanan yang memberkati, yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh para pelayan Tuhan. Kami ada Tuhan untuk melayani Engkau. Oleh karena itu Tuhan, bangkitkan semangat kami untuk kami terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan atas Ibu Gembala kami. Kesehatannya Tuhan pelihara dengan sempurna. Kekuatannya Tuhan Engkau yang terus memberkati. Tuhan Engkau yang memberikan dia berkat umur panjang. Kasih setia-Mu menopang Ibu Gembala kami. Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan ada atasnya. Kuatkan dan teguhkan hatinya menjadi seorang gembala sidang yang membawa seluruh jemaat-Mu datang kepada Tuhan. Singkapkan hal-hal yang akan Kau sampaikan kepadanya. Biar lalu melalui hidupnya Tuhan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Kami memohon belas kasih-Mu atas seluruh umat-Mu ini ya Tuhan. Mampukanlah seluruh umat-Mu ini untuk terus setia kepada-Mu, beribadah kepada-Mu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah kami semua boleh terus menjadi teladan iman yang baik melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan melalui kehadiran kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh bapak-bapak ya Tuhan, mereka boleh berfungsi sebagai imam yang baik yang membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para istri yang menjadi penopang doa buat keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak, seluruh anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada orang tua. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Kuatkanlah lutut yang goyah, teguhkanlah hati mereka ya Tuhan. Pulihkanlah mereka saat ini yang terluka, sembuhkanlah mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau memberikan kepada mereka jalan keluar di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan iman kami semakin dibangun setiap hari lewat pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan merema di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ada bersama dengan mereka di setiap musim kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini yang menjadi doa-doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati kami. Sampai saat ini kami tidak kekurangan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memberi. Dan biarlah kiranya kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskanlah setiap persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bawa persembahan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah
bersukacita lambaikan tangannya. Yang masih mau menari, sorakan haleluya. Haleluya. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka, bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang senggol kanan kirinya, katakan, mari kita bersuka. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama yang bersuka, angkat tanganmu. Bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, habis bersuka lagi, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, besok bersuka, selamanya bersuka, selamanya bersuka, bersuka cita. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Amin. Sekali lagi sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab oleh anugerah-Mu kami ada hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita. Sebab Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Yesus. Ku ada sebab
anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah. Yes, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Kalau kami ada saat ini, semata-mata itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada di dalam rumah Tuhan saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh melayani Engkau saat ini, itu semata-mata kasih karunia-Mu saja. Siapakah kami kalau Engkau memperhatikan kami? Siapakah kami kalau Engkau mempedulikan dan mengasihi kami? Siapakah kami sehingga Engkau mau berkorban bagi kami, mau menderita bagi kami? Oh sungguh Tuhan,
Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih ya Bapak. Bersabdalah saat ini. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin, amin. Shalom saudara. Saya rasanya ekonya harus dimatiin kali ini. Hah? Oh suara di TV, TV-nya nyala. Oh bisa dimatiin TV-nya kali. Udah mati? Udah mati? Cek. Masih ya? Masih, jadi saya rasa seperti ada yang ngudak saya di belakang. Bisa dimatiin aja, cek. Masih? Masih, biasanya nggak nyala ya. Oh ini nyala TV-nya. Hah? Oh oke. Jadi dimatiin aja. Nyalainnya kemarin pakai apa? Harus pakai remote-nya aja, mana remote-nya? Ya dimatiin dulu deh. Sudah di-mute aja? Oke. Baik, ya sudah. Shalom semuanya. Halo apa kabar? Semua bergembira ya, bersuka cita ya. Oke. Yang keluarganya merayakan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Haleluya. Kita harus bermaaf-maafan setiap hari, betul? Iya, amin. Hari ini kita masuk minggu pertama dari bulan April. Bulan April ini bulan yang luar biasa, kita akan merayakan memperingati korban Kristus, kematian dan kebangkitan. Kita akan memperingatinya. Sebab itu hari ini di minggu ini kita akan berbicara mengenai kasih karunia Allah. Yuk kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, begitu bergantian ayat 11 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Silakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sama-sama. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebab itu kalau sekarang saya mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada seseorang, maka saya selalu mengatakan, lebih mending saya mengatakan
agar kamu tetap di dalam kasih karunia Allah. Daripada sehat, kuat, panjang umur, ya. Walaupun itu tetap saya ucapkan, tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita tetap berada di dalam kasih karunia Allah. Itu yang jauh lebih penting. Tidak ada yang lebih diperlukan oleh manusia selain kasih karunia Allah. Kita bisa memiliki segala hal, tetapi tanpa memiliki kasih karunia Allah, maka hidup kita ini menjadi seperti tidak berarti. Menjadi hampa, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita. Sukacita maksud saya sukacita yang sesungguhnya. Bukan sukacita karena kita nonton film lucu. Bukan sukacita karena kita baru dapat kangtau. Bukan sukacita karena kita baru dapat proyek. Ya itu memang menimbulkan sukacita. Tapi sukacita itu sukacita yang sementara. Begitu proyeknya selesai, begitu sudah tidak ada proyek lagi, langsung tidak ada sukacita. Begitu tidak ada lagi kangtau, enggak ada lagi kita sedang menonton film yang tidak lucu, kita tidak menjadi sukacita. Tetapi sukacita adalah sukacita yang dari dalam. Itu kasih karunia. Paulus dia menyatakan syukurnya karena ia telah mendapatkan kasih karunia Allah di saat kehidupannya penuh kejahatan. Paulus mendapat kasih karunia Allah bukan ketika dia sudah melayani, bukan. Tetapi justru ketika dia sedang mengejar umat Tuhan. Ketika dia sedang mau membantai umat Tuhan. Di perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Sebab itu dia menyatakan syukurnya, dikatakan bahwa dia yang paling hina dari semua rasul. Karena ia telah menganiaya jemaat hanya karena kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, kalau saudara tidak pernah melihat dirimu menjadi manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Kalau engkau merasa dirimu baik-baik saja, baik menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak merasa punya dosa, maka saudara tidak merasakan juga kasih karunia Allah yang begitu besar. Hanya orang yang sakit yang bisa mengerti betapa enaknya hidup sehat, betul? Betul? Kalau saudara selalu sehat, saudara tidak lagi menghargai sebuah yang namanya kesehatan. Tapi ketika saudara sakit, saudara ngep tahu saudara, itu bahasa Jerman, ngep. Sesak napas gitu ya, gak bisa napas, sesak gitu rasanya. Dan satu kali itu terlepas dan saudara merasakan leganya napas, itu saudara baru menghargai. Yang namanya sehat itu luar biasa. Kalau saudara gak pernah tahu bahwa saudara adalah orang yang berdosa, saudara menganggap enteng kasih karunia. Sebab itu Roh Kudus kerjanya adalah menginsafkan orang akan dosa. Nah itu. Itu Roh Kudus kerjanya yang pertama adalah insafin orang akan dosa. Kalau Roh Kudus belum bekerja, belum pernah dia merasakan dilawat oleh Roh Kudus dan dia merasakan dia adalah manusia yang paling celaka, maka saudara tidak pernah menghargai kasih karunia Allah. Paulus dia tahu, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling celaka. Orang yang paling jahat. Karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia merasakan ini adalah kasih karunia. Siapa dia kalau Tuhan mau pakai dia gitu loh.
hanya kasih karunia. Kalau dia ada sebagaimana dia ada sekarang. Dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa bagi orang non-Yahudi. Saudara perhatikan. Paulus ini seorang Yahudi yang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia orang Farisi ya saudara ya. Dia itu sangat mendalami hukum Taurat. Jadi dia orang Yahudi yang begitu kuat, yang memegang hukum Taurat begitu luar biasa. Tetapi luar biasa Tuhan pakai dia justru bukan buat orang Yahudi. Tuhan pakai dia justru buat orang non-Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap orang non-Yahudi itu kelas 2 saudara. Sebab mereka itu merasa mereka umat pilihan Tuhan. Ini orang Yahudi itu sombong. Mereka merasakan bahwa itu mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu bangsa kafir. Bangsa kelas 2. Tetapi Tuhan pakai dia justru untuk mengabarkan Kristus, mengabarkan Injil, mengabarkan gospel justru kepada non-Yahudi. Sebuah transformasi yang terjadi yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini adalah kasih karunia. Dia menjadi penulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Perjanjian seluruh Alkitab itu ada berapa kitab saudara? Saudara tahu? Seluruh Alkitab ada berapa kitab? Ada 66. Perjanjian Baru sendiri ada berapa? 27. Rasul Paulus menulis berapa kitab saudara? 13. Jadi hampir separuh dari Perjanjian Baru dia yang tulis. Luar biasa. Seorang yang akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Setelah dia mengalami kasih karunia Allah. Paulus begitu menjadi rasul, dia banyak mengalami penderitaan demi Kristus. Dan dengan jelas dia mengatakan bahwa bukannya aku. Kalau dia menderita itu bukannya aku. Melainkan semuanya karena kasih karunia Allah yang menyertai. Tadi di ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Terus dia bilang apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku boleh bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi dia bilang, dia tidak mau sombong. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini luar biasa. Saudara, apa itu kasih karunia? Yuk, next. Kasih karunia kalau bahasa Ibrani-nya disebut ken, ya, kana, ya, disebutkan. Atau dalam Yunani disebut charis. Artinya sama, graciousness, ya, keanggunan, rahmat, favor, ya, kebaikan, kemurahan hati. Jadi kasih karunia itu berarti anugerah atau rahmat atau kemurahan hati Allah atau pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia. Jadi ini semata-mata karena pemberian yang cuma-cuma. Karena inisiatif Allah yang mau memberi dengan cuma-cuma. Ya. Jadi kasih karunia adalah wujud kasih Allah yang abadi dan tanpa henti dan tanpa syarat. Ini penting kita mengerti ini ya. Nah kasih karunia itu next diberikan melalui Yesus Kristus. Ya tadi, yang tadi. Kasih karunia itu diberikan oleh Yesus Kristus. Yohanes 1:17 dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Taurat itu diberikan melalui Musa oleh Allah. Tetapi kasih karunia itu dan kebenaran itu datang melalui Yesus Kristus. Tentu kasih karunia itu dari Allah Bapa. Tetapi diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Allah tidak memberikan kasih karunia kepada manusia melalui channel lain. Halo? Enggak ada.
Ini yang penting kita mengerti. Hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, tanpa kasih karunia gak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Itu satu hal yang pasti. Tanpa kasih karunia tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan itu diberikan melalui Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya tidak ada jalan lain di mana seseorang beroleh selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa kasih karunia gak ada orang yang bisa sampai kepada Allah Bapa. Nah, Yesus itulah jalan. Tidak ada jalan yang lain untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia dari Allah. Melalui Yesuslah berkat Abraham sampai kepada kita. Dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Melalui Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang non-Yahudi bisa menerima berkat Abraham. Berkat Abraham itu berkat yang menyeluruh, saudara. Luar biasa itu, Tuhan memberkati Abraham. Abraham sendiri tidak menikmati sampai matinya semua berkat-berkat yang dijanjikan itu. Sebab itu Tuhan memberikan berkat itu bukan hanya kepada Abraham seorang, tetapi kepada Abraham dan seluruh generasi keturunannya. Dan kita sebagai non-Yahudi menerima berkat Abraham melalui apa? Iman kita kepada Yesus. Nah, saudara, kata kasih karunia pertama kali muncul di Alkitab di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia ketika itu manusia begitu berdosa, Allah menyesal. Dalam Alkitab dituliskan begitu, itu bahasa manusia. Allah menyesal dan Allah ingin membinasakan seluruh manusia. Tetapi dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Apa karena Nuh baik? Karena Allah punya rencana untuk meneruskan keturunan manusia melalui Nuh. Dan itulah dia mendapatkan kasih karunia. Bukan karena apa yang Nuh lakukan. Bukan. Jadi kasih karunia bukan diberikan karena apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang Tuhan telah lakukan. Ya, jadi mesti kita mengerti betul bahwa kasih karunia itu diberikan bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang telah Ia lakukan. Next. Nah, apa bentuk kasih karunia Allah, saudara? Apa bentuk kasih karunia Allah? Yang pertama, saya bilang ini 3M. Yang pertama, kasih karunia Allah menyelamatkan. Katakan sama-sama. Kasih karunia Allah menyelamatkan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tadi sudah dikutip oleh WL kita. Dia bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, ini firman Tuhan jelas sekali.
Kalau bukan karena kasih karunia, saudara nggak ada di tempat ini. Betul? Nggak ada. Jadi jangan-jangan orang yang kita selalu injili, selalu doakan, dan dia belum mau menerima Yesus. Jangan-jangan memang apakah dia tidak memiliki kasih karunia? Kita nggak pernah tahu. Mengapa kita tidak dikasih tahu? Supaya kita tetap melakukan tugas kita. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Jadi saksi. Sudah. Soal dia bertobat atau tidak, itu urusan Tuhan. Apakah Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya atau tidak? Jadi nggak bisa kita sombong. Oh, saya jadi orang yang dipilih Tuhan. Karena bukan semua karena usaha kita, nggak ada kebaikan kita. Itu semata-mata kasih karunia. Loh kenapa Tuhan kasih karunia kepada saya? No one knows, nggak ada yang tahu, itu kedaulatan Allah. Yang jelas kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita tidak lebih pintar dari orang lain. Kita tidak lebih cantik, kita tidak lebih ganteng dari orang lain. Enggak ada yang perlu dibanggakan. Itulah kasih karunia. Roma 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Next. Ya yang tadi. Nah saudara, hidup di bawah hukum Taurat itu bicara tentang apa yang aku lakukan. Hukum Taurat itu berisi semua perintah. 10 perintah. 1 sampai 4 berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. 5 sampai 10 itu berhubungan dengan sesama manusia. Semua perintah. Dan itu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ketika mereka diberikan hukum Taurat. Jadi hidup di bawah hukum Taurat itu bicara tentang apa yang kita harus lakukan. Tetapi hidup di bawah kasih karunia bicara soal apa yang telah Tuhan lakukan. Jadi saudara mau yang mana saudara? Saudara mau hidup di bawah hukum Taurat? Apa saudara mau hidup di bawah kasih karunia? Saya akan langsung pilih, saya mau di bawah kasih karunia. Sebab saya tidak mampu melakukan hukum Taurat. Manusia yang berdosa, next, itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuh. Ini ada gambarnya. Jadi manusia karena dosa kita ada di dalam kebinasaan kekal. Putus hubungan dengan Allah. Karena Allah itu suci, kudus. Jadi dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Harusnya tadinya terhubung. Ketika di Taman Eden itu terhubung. Tetapi dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Ada satu gap yang besar di mana manusia tidak bisa mencapai Allah. Mau pakai usaha apapun, manusia itu pasti sia-sia. Mau pakai kesalehan. Kesalehan manusia itu katanya seperti kain kotor. Kain kotor itu apa saudara? Kain softtek saudara. Zaman dulu tidak ada softtek ya. Zaman dulu itu kain pembalut. Kain, dari apalah dibuat jadi pembalut. Dan itu dikatakan kesalehan kita seperti kain kotor. Kain pembalut yang sudah dipakai. Menjijikan di hadapan Tuhan itu menjijikan.
Itulah kesalehan manusia. Manusia pikir saleh, tetapi salehnya manusia meninggikan diri. Kesalehan manusia itu egonya yang dimunculkan. Sebab itu orang yang bertapa biasanya apa? Orang yang bertapa memaksimalkan manusia batinnya, ya kan? Biasanya dari dalamnya itu. Dirinya yang dibesarkan. Mau pakai apa? Pendidikan. Setinggi-tingginya pendidikan tidak bisa mencapai Allah. Mau pakai apa? Amal. Amal baik. Berapapun saudara beramal tidak bisa mencapai Allah. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Tetapi kasih karunia adalah usaha Allah mencapai manusia. Yang mana yang pasti berhasil, saudara? Yang mana yang pasti berhasil? Allah mencapai manusia atau manusia mencapai Allah? Allah mencapai manusia itu udah pasti berhasil. Dan itu kasih karunia. Sebab itu agama tidak akan bisa mencapai Allah. Ya. Karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana dia bisa mencapai Allah yang kudus? Dianya sendiri berdosa. Dan dosa itu sudah ada di dalam DNA-nya. Sebab itu begitu lahir, satu warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Bukannya harta, mau miskin bagaimanapun, orang tua manusia memberikan warisan kepada anaknya. Yaitu apa? Warisan DOSA. Dosa. Menyedihkan ya. Betapapun miskinnya seseorang. Enggak punya apa-apa untuk diwariskan. Tapi dia punya warisan yang pasti diwariskan, yaitu dosa. Dan ini akan diwariskan terus sampai manusia tidak ada lagi. Next. Tetapi kasih karunia itu ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itulah yang menjadi jembatan bagi orang berdosa untuk mencapai Allah. Hanya Yesus yang bisa mencapai, manusia bisa mencapai Allah hanya melalui Yesus Kristus. Apapun usaha kita akan gagal, akan tidak berhasil. Ya, dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, saudara. Saudara, berapa banyak yang saudara sudah yakin bahwa saudara sudah pindah dari kebinasaan kepada hidup? Berapa banyak, saudara? Itu iman, saudara. Itu imanmu. Dan karena engkau telah menerima kasih karunia Allah. Sebab itu Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya Allah atau Yesus lahir ke dunia? Kenapa sebabnya, saudara? Kenapa sebabnya? Karena kasih Allah yang begitu besar. Bukan karena saudara. Bukan karena kita. Bukan karena saya. Bukan karena, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya ini ada jalannya. Orang harus percaya. Menerima, percaya Yesus. Baru dia pindah. Dari kebinasaan kepada kekekalan. Siapapun saudara di sini, kalau saudara belum melalui tahap ini, saudara mungkin bilang saya sudah dibaptis, oke. Saya sudah dibaptis, oke. Tapi benar gak saudara sudah percaya
kepada Yesus? Atau saudara masih percaya kepada dirimu sendiri? Atau saudara masih percaya kepada hal-hal lain selain Yesus? Itu kita mesti berpikir. Kalau belum, saudara masih di situ. Saudara masih di sana. Tapi ketika saudara menerima dan percaya kepada Yesus, yes, saya adalah milik Yesus. Yesus, aku undang engkau menjadi Tuhan atas diriku. Nah, ketika itulah baru engkau berpindah dari kebinasaan kepada kehidupan. Next. Nah, saudara, kita lihat di sini dampak daripada kita memperoleh kasih karunia keselamatan, bahwa kita lihat di sini ya. Ketika satu kali diperhadapkan kepada Yesus seorang wanita yang berzina. Hukumnya adalah apa, saudara? Kalau seorang ketahuan berzina bukan dengan pasangannya sendiri, atau bilangnya bukan dengan muhrimnya gitu ya. Jadi dia berzina kata. Diketemukan ini wanita, hukumannya dia harus mati dilempari oleh batu. Seluruh rakyat harus melempari dia dengan batu. Mati. Dan orang Farisi bawa itu ke depan Yesus. Dia katakan, Yesus, ini kedapatan, wanita ini kedapatan sedang berzina. Apa yang harus kita lakukan? Mereka mencoba Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Saudara tahu? Yesus nunduk dan dia tulis di tanah. Tulis di tanah dan dia katakan, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melemparkan batu. Ada yang melempar, saudara? Mengapa tidak ada? Karena semua orang menyadari bahwa dia berdosa. Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Ketika itu wanita itu mendapatkan kasih karunia Allah. Yang seharusnya dia tidak berhak menerima. Karena hukumannya memang sudah jelas. Dan dia melakukan dosa. Seharusnya memang dia dihukum. Tetapi ketika Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya yakin wanita ini terjadi transformasi. Dia pulang dengan sebuah paradigma yang baru. Dia pulang dengan hati yang dibebaskan. Karena dia memperoleh kasih karunia Allah. Saya yakin dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena itu mengubahkan dia. Sakeus, dia menerima, dia bukan memberi dahulu, baru dia menerima kasih karunia. Tetapi justru ketika dia menerima kasih karunia Allah, dengan Yesus mau menerima dia, datang ke rumahnya dan makan bersama dengan Sakeus. Pada saat dia menerima kasih karunia Allah, maka terjadi transformasi di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, separuh dari hartaku Tuhan, aku akan persembahkan kepada orang-orang miskin. Siapapun yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat.
Mengapa Sakyus bisa mengalami seperti ini, saudara? Karena dia mengalami kasih karunia Allah. Paulus dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa, bahkan mau menderita demi Kristus. Bukan karena itu, makanya dia mendapatkan kasih karunia. Tetapi sebaliknya, karena dia telah menerima kasih karunia Allah, maka dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia bertobat, dia melakukan penginjilan bagi orang-orang non-Yahudi. Dan dia menjadi martir bagi Kristus. Saudara, dampak dari kita menerima kasih karunia itu harusnya nampak dalam hidup kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan bukan lagi supaya untuk kita selamat. Tapi kebaikan bukan untuk mendapatkan kasih karunia. Saudara mengasihi, saudara memberi, saudara beramal, saudara beribadah, itu bukan untuk saudara menerima kasih karunia. Tetapi justru karena saudara telah menerima kasih karunia Allah melalui Kristus. Next. Jadi saudara beribadah bukan untuk mendapatkan kasih karunia. Mungkin masih banyak kita yang berpikirnya masih begitu ya. Kalau saya enggak ibadah nanti Tuhan marah sama saya. Kalau saya enggak ibadah nanti saya hartanya enggak dapat orderan. Cuan saya hilang, enggak diberkati. Mungkin masih banyak. Tapi saya mau katakan bahwa saudara beribadah bukan untuk mendapatkan kasih karunia. Tetapi karena saudara telah menerima kasih karunia. Maka saudara beribadah kepada Tuhan yang telah memberikan saudara kasih karunia. Saudara, saya baru mengerti, makanya saya mengerti mengapa Ayub diizinkan Tuhan dicobai begitu dahsyat. Karena Ayub sebelumnya berpikirnya begitu, saudara, legalis. Dia mempersembahkan bagi Tuhan persembahan, korban. Setelah anak-anaknya pesta, setelah anak-anaknya melakukan setiap hari dia persembahan. Supaya apa? Supaya Tuhan ampuni dosa-dosa anaknya. Ya, memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebelumnya dia berpikir seperti itu. Bahwa dia diberkati karena dia itu saleh. Karena dia itu selalu mempersembahkan korban. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendidik Ayub. Dan ketika Ayub melihat bagaimana dia jatuh ke dalam itu, kan aku sudah setia, kan aku sudah ini. Jadi dia mengukur bahwa berkat Tuhan itu sebanding dengan apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia jatuh ke dalam sakit penyakit dan pencobaan yang begitu besar, dia itu ngeluh. Kalau aku dicek, aku tuh timbul seperti emas, aku tidak bersalah. Tetapi ketika dia lihat bagaimana Tuhan sanggup memulihkan dia. Walaupun dalam keadaan yang seperti itu, maka Ayub berkata, dulu aku hanya kenal engkau dari apa kata orang. Tapi sekarang aku ngalamin sendiri. Kasih karunia Tuhan. Bukan apa yang karena aku lakukan. Tetapi apa yang Tuhan telah lakukan. Saudara mengampuni bukan untuk selamat. Bukan untuk saudara mendapatkan kasih karunia, bukan.
Tetapi karena saudara telah menerima kasih karunia yang mengampuni segala dosa kita yang begitu banyak. Makanya kita sekarang mengampuni orang lain. Jadi ini pola pikirnya harus kita ubah. Itu agama benar saudara. Saudara memberi supaya diberkati. Saudara beribadah supaya saudara diberkati, supaya dijauhkan dari celaka. Saudara memberi supaya Tuhan mengasihi saudara. Itu legalis saudara, itu agamawi. Tetapi kasih karunia bicara soal apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dan itulah yang membuat kita berubah. Kita berbuat baik. Bukan karena, tapi kita berbuat baik karena kita telah mengalami. Bukan untuk, tetapi karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Next. Yang kedua, kasih karunia Allah itu memberkati, saudara. Katakan, kasih karunia Allah memberkati. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah saudara, karena kasih karunia kita hidup di dalam berkat Tuhan. Karena kasih karunia kita hidup dalam berkat Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Saudara, kita layak melayani itu juga karena kasih karunia. Kita hidup dalam segala kelimpahan. Saudara bilang, saya banyak kekurangan kok. Saya belum mengalami kelimpahan. Nah itu karena kita pola pikirnya itu berkat itu selalu materi. Coba sekarang saya mau tanya, ada di sini yang matanya lihat dua-duanya. Coba angkat tangannya yang matanya lihat dua-duanya. Ada yang gak angkat tangan berarti gak punya mata? Coba saudara, mata saudara itu adalah berkat yang luar biasa. Bayangkan kalau saudara tidak bisa melihat. Mau saudara ada di tempat yang cantik, indah, saudara gak bisa menikmati. Gak bisa. Jadi mata kita aja itu sudah suatu yang luar biasa. Itu sudah kelimpahan. Nah saudara, Tuhan mengatakan bahwa hidup kita bukan dari roti saja. Artinya bukan dari berkat jasmani doang. Tetapi kalau kita perhatikan sebetulnya yang non materi itu jauh lebih penting dalam hidup kita daripada yang materi. Betul apa betul? Coba deh saudara, kalau mau jujur, yang non materi itu jauh lebih penting daripada yang materi. Memang yang materi itu kita perlu, betul. Tetapi jauh lebih penting yang non materi daripada yang materi. Contohnya apa? Sukacita. Sukacita itu non materi. Tapi saudara kalau nggak punya sukacita, coba saya mau tanya, saudara punya banyak duit, muka saudara masam terus. Bete terus saudara. Saudara kesel terus. Marah-marah terus. Karena nggak punya sukacita di hati saudara. Walaupun punya banyak duit saudara. Bisa kemana, bisa ke sana sini, bisa makan apa aja bisa. Tapi saudara nggak ngalamin sukacita itu. Damai sejahtera coba, itu damai sejahtera non materi saudara. Tapi kalau saudara tidak punya damai nggak bisa tidur. Walaupun saudara tidur di kasur yang harganya ratusan juta mungkin. Ada nggak yang harganya M, Bu Shirley, kasur? Ada nggak kasur yang harganya M? Saya pikir ada. Tapi saudara kalau nggak punya damai sejahtera, saudara nggak bisa tidur pules.
Enggak bisa tidur, gelisah terus hati saudara. Pengharapan, wah ini yang paling menyedihkan ya saudara. Kalau hidup gak punya pengharapan, pengharapan itu non materi. Tapi kalau saudara hidup gak punya pengharapan, saudara maunya bunuh diri terus. Saudara tiap kali, tiap bangun sedih terus, mau bunuh diri terus. Karena merasa hidup saudara tidak berarti. Saudara gak punya pengharapan. Nah saudara, jika kita mendapatkan kasih karunia Allah, maka kita bisa hidup dalam rasa aman. Rasa puas, rasa syukur. Rasa aman karena kita merasakan kehadiran Tuhan senantiasa. Rasa syukur karena apa yang kita peroleh semua diberikan Tuhan. Nah, dalam kasih karunia itu ada penyediaan ilahi. Tuhan juga memberikan berkat jasmani. Sebab ada janji Tuhan di situ. Di dalam Wahyu dikatakan, bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Saudara, ini tuh benar-benar. Ini kalau Tuhan udah mau kasih berkat, satu deret itu orang jualan beras, saudara jual beras juga. Orang lain mungkin gak laku, di tempat saudara rame terus. Itu kasih karunia. Ada kalau saudara kerja mungkin orang begitu banyak ingin menjatuhkan saudara. Tarik saudara ke bawah. Mungkin ada ratusan orang narik saudara ke bawah. Tapi cukup satu tangan Tuhan tarik saudara ke atas. Dan gak ada yang bisa merendahkan saudara. Itu kasih karunia. Itu berkat yang kita gak bisa ngerti. Ini lagi pandemi waktu itu. Orang-orang bisnis pada susah. Saudara mulai sesuatu berkembang. Bisnis saudara diberkati. Susah kita menggambarkannya. Itu kasih karunia. Kasih karunia memberkati. Next. Nah saudara, di Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi jangan khawatir. Tapi juga jangan malas. Tapi kita tidak boleh khawatir. Karena Tuhanlah yang memberikan segalanya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah saudara, apa dampaknya kalau kita menerima berkat Tuhan? Next. Dampaknya ini, menerima berkat Tuhan supaya kita memberkati. Katakan sama-sama, menerima berkat Tuhan supaya kita memberkati. Sebab ini adalah berkat Abraham. Melalui engkau segala bangsa akan diberkati. Melalui kita orang lain diberkati saudara. Entah dengan berkat materi, entah dengan berkat non materi. Tapi kita menjadi sumber berkat bagi mereka. Karena kita menerima berkat dari kasih karunia Allah. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam apa? Segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah ini tujuannya. Jadi kalau Tuhan memberkati kita itu jangan pernah berpikir, wah asik, gue bisa foya-foya sekarang. No, Tuhan memberkati kita ada punya tujuan. Supaya kita jadi berkat. Supaya kita berkelebihan di berbagai kebajikan. Yang ketiga, seterusnya. Yuk, yang ketiga, kasih karunia Allah apa? Memampukan, membuat kita kuat mengatasi kesulitan. Itu kasih karunia. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, jika Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia berkata, ketika saudara-saudaranya datang, dia jadi raja kedua di Mesir. Dia bilang sama saudara-saudaranya, saudara-saudara ketakutan sama dia. Sebab saudara-saudaranya itu takut, wah ini jangan-jangan waktunya nih kita dibalas dendam nih sama dia nih. Tapi Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wah, kalau Yusuf bisa sampai begini saudara, itu kasih karunia. Menurut saudara sakit gak hatinya Yusuf? Sakit. Dia jadi budak. Kerja di Potifar udah enak mulai kerjanya, difitnah pula. Masuk di penjara. 13 tahun loh saudara, dia mengalami didikan Tuhan. 13 tahun, dari anak yang manja, dari anak yang disayang banget sama bapaknya, sampai dia harus mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tapi karena kasih karunia Allah, dia bisa kuat menghadapi itu semua. Dia tidak mentang-mentang disayang sama majikannya atau semena-mena dia di rumah itu. Tapi dia tetap menjaga iman. Ketika di penjara dia tetap jaga iman. Tuhan kasih dia kekuatan. Dimampukan oleh Tuhan. Nah saudara, apa dampak dari kasih karunia? Kasih karunia Allah memampukan orang percaya untuk apa saudara? Pertama untuk bertahan dalam pengharapan. Bertahan dalam pengharapan. Roma 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara, pengharapanlah yang membuat kita ini tetap teguh meskipun kita mengalami kesulitan. Meskipun iman kita dicobai. Betapa enaknya saudara, banyak kali orang yang lebih pilih untuk hal yang lain daripada beribadah. Nah, masalah saudara bisa berlibur. Tapi saya tetap sarankan, saudara tetap pelihara ibadah. Dimanapun saudara bisa beribadah. Saudara di tempat yang sulit sekali menemukan gereja, saudara bisa ketemu Tuhan di YouTube. Sekarang banyak acara ibadah melalui YouTube online. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya yang membuat kita bertahan dalam iman karena kita punya pengharapan. Yaitu satu kali kita akan ada bersama-sama dengan Yesus. Satu kali kita akan bertemu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Terus apa tuh? Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Rindu saudara. Kerinduan inilah yang membuat kita ini selalu berharap. Dan itulah yang membuat kita kuat. Ini kasih karunia saudara. Kalau kita bisa kuat itu kasih karunia. Kalau kita bisa bertahan itu kasih karunia. Lalu apa lagi? Kasih karunia memampukan kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 4 dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk
mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini jemaat di Korintus ini bukan jemaat-jemaat yang Paulus arahkan, ini bukan jemaat yang berada. Tetapi mereka begitu semangat. Mereka ingin mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Paulus membawa apa? Membawa sumbangan dari orang-orang percaya di tempat lain kepada jemaat Tuhan di Yerusalem yang mengalami juga banyak penderitaan. Jadi mereka sampai begitu meminta dengan sangat mendesak supaya beroleh kasih karunia. Perhatikan situ saudara. Juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi saudara, kalau ada kesempatan saudara untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, entah bagi apa, itu kasih karunia saudara. Kalau saudara diberi kesempatan, itu kasih karunia. Enggak semua orang bisa memberi. Enggak semua orang, meskipun punya banyak duit. Enggak semua orang. Memberi pun bisa banyak alasannya. Ya. Tapi kalau saudara punya kasih karunia, wah saya ingin membantu, saya sudah diberkati Tuhan. Dan saya juga mau ikut ambil bagian dalam menanggung kesusahan sesama. Itu kasih karunia. Berbahagialah kalau kita menjalankan apa yang menjadi kasih karunia kita. Yang ketiga, karunia Allah memampukan kita melayani Tuhan. Efesus 3:7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ya saudara mungkin menganggap melayani Tuhan itu karena ditugaskan. Atau mungkin karena apa? Karena ya saudara senang. Saudara senang menyanyi, misalnya kayak Cindy gitu ya. Kan senang nyanyi ya, Cindy suaranya bagus, kan senang nyanyi. Kayak Esther kan senang nyanyi. Jadi ya saya senang kalau saya melayani sebagai apa? Sebagai WL, sebagai singer. Makanya bagus juga mereka itu dikasih tugas yang lain. Bukan cuma sebagai WL singer ya. Supaya mereka benar-benar kali ini melayani karena memang hati gitu ya. Karena kasih karunia. Jadi bukan karena kita suka, karena itu adalah kita mampu, bukan. Tetapi karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, saudara menyanyi di bar. Saudara menyanyi di klub. Saudara menyanyi di mall. Atau di pasar malam. Gak tahu deh. Sekarang pasar malam juga ada bandnya. Ya, kalau saudara bisa menyanyi bagi Tuhan, itu adalah kasih karunia. Melayani Tuhan. Lalu selanjutnya yang terakhir, kasih karunia memampukan orang percaya untuk menderita karena kebenaran. 1 Petrus 2:20 maka sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya kalau kamu nyolong ayam ya dipukulin ya maklum. Ya enggak ya, karena kamu nyolong TV tetangga ya kamu dipukulin ya maklum, nyolong jemuran, kamu dikejar-kejar ya maklum gitu ya. Tetapi dia bilang, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kamu sudah jujur, udah menolong, masih juga saudara difitnah, masih juga saudara dimusuhin, itu kasih karunia. Karena orang dunia tidak suka yang namanya terang. Gelap gak suka akan terang. Sebab kalau ada terang kelihatan noda-nodanya. Makanya mereka gak suka. Ya, kalau orang yang senang dengan kegelapan, itu terang diusir aja. Jangan ada terang, ketahuan nanti kita. Kan gitu. Ya, itu kasih karunia. Kalau saudara menderita karena kebenaran, itu kasih karunia. Nah saudara, biarlah dalam doa kita selalu kita minta agar kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita.
Ya, sebab kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah itu memberkati kita. Kasih karunia Allah itu menguatkan kita, memampukan kita melalui segala kesulitan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Yes. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bukan saja dari bibir mulut kami, tapi mengalir dari hati kami yang tulus, yang bersyukur atas semua yang Engkau beri. Terima kasih kalau kami ada itu karena kasih karunia-Mu. Kalau kami bisa melayani itu karena kasih karunia-Mu. Kalau kami sehat itu karena kasih karunia-Mu.
Kalau kami bisa diberkati dengan segala kelimpahan, itu karena kasih karunia-Mu. Kalau kami masih bisa bergerak dengan tubuh ini, masih memiliki segala sesuatu, masih lengkap dengan keluarga kami, itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pasangan kami Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, itu kasih karunia-Mu yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Itu kasih karunia-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semangat yang selalu ada dalam kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kemampuan untuk kami bisa berdiri teguh meskipun di tengah-tengah pencobaan sekalipun. Itu adalah kasih karunia-Mu. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami ini siapa, tetapi karena Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh berharga Tuhan di hadapan Engkau. Bukan karena kami, tetapi karena kasih-Mu. Itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk korban-Mu, wujud daripada kasih karunia Allah yang menyelamatkan kami. Korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Saya undang para hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan untuk maju ke muka. Terima kasih untuk roti dan anggur yang kami boleh nikmati sebagai tubuh dan darah Kristus. Bersekutu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bersekutu di dalam persekutuan dengan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami diperhadapkan dengan wujud kasih Allah yang luar biasa. Kami diperingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami dan telah berkorban bagi kami. Tubuh dan darah-Mu itulah yang menebus kami, yang menjadikan kami baru, yang menjadikan kami warga kerajaan Allah oleh Yesus Kristus. Terima kasih ya, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk korban-Mu. Dan saat ini kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita duduk dan kita terima roti dan anggur ini dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang belum menerima perjamuan kudus dan saudara sudah siap
untuk menerimanya tapi belum menerima bisa angkat tangan. Adakah? Kalau sudah semuanya, mari kita siapkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih. Engkau sudah menderita di atas kayu salib. Darah-Mu keluar, tubuh-Mu terpecah. Namun firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau terima anggur perjanjian. Demikian. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur perjanjian yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih untuk darah yang menyucikan. Terima kasih oleh darah-Mu kami ditebus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Engkau sudah menyucikan seluruh hidup kami. Terima kasih. Engkaulah anak domba yang telah tersembelih. Segala pujian bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian.